Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Salam takdim kepada guru-guru kami, salam hormat kepada sahabat-sahabat sebangsa setanah air. Perkenalkan, nama saya Ki Sampurna Raga. Saya merupakan salah satu santri dari Anak Batin, yang mana di channel baru ini merupakan channel kedua dari Anak yang Hilang. Channel ini lahir berdasarkan dari channel pertama, yaitu channel Anak yang Hilang, di mana Anak Batin melihat komentar-komentar dari netizen kepada channel yang pertama. Banyak sekali yang menantang Anak Batin, kemudian banyak sekali yang menyuruh Anak Batin menjadi anak buahnya, kemudian banyak sekali yang mengaku sebagai Prabu Kian Santang, yang mengaku sebagai Raden Mangkubumi. Berdasarkan itulah Anak Batin bangun dari tidurnya, menggugah beliau. Karena apa? Di channel pertama sebenarnya tidak ada maksud lain dari Anak Batin. Channel pertama hanya mengisahkan perjalanan beliau. Kita hanya uluk salam. Tapi namun ada sebagian dari para netizen atau dari para komentar-komentar yang di channel pertama Anak yang Hilang, yang tadi yang saya sebutkan, banyak sekali ada tantangan pada beliau. Nah, di channel inilah beliau akan membuktikan keilmuannya. Di sini saya juga akan menceritakan bagaimana keilmuan beliau. Jadi bagi sahabat-sahabat yang mana di channel sebelumnya ingin menantang beliau, ingin mengajak beliau menyuruh sebagai anak buah, ya buktikan dulu ilmunya, buktikan dulu secara keilmuan. Dan beliau bangun tergugah karena ini udah menyangkut persatuan dan kesatuan Nusantara. Jangan sampai yang mengaku-ngaku Satrio Piningit, yang mengaku-ngaku ini itulah, yang mengaku Imam Mahdi, ya silakan dicoba dulu ilmunya, dites dulu keilmuannya. Kalaupun memang Anda sahabat-sahabat yang merasa sakti, ya silakan coba tes keilmuan Anak Batin dari jarak jauh, ya. Tapi dengan catatan tidak ada diiringi dengan rasa amarah, tidak ada diiringi dengan rasa hawa nafsu, karena pada hakikatnya manusia sama manusia itu kita bersaudara. Jadi jangan sampai manusia dan manusianya kita bermusuhan, ya. Manusia dan manusianya kita harus tetap menjaga ukhuwah, kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Kalaupun secara keilmuan, ya biarkan keilmuan kontes dan keilmuan, ya seperti kan ada kontes debat, kemudian ada kontes pengetahuan, kemudian ada sparring partner pertandingan. Nah, itu sah-sah saja, ya. Namun di sini bukan menentukan siapa yang jago atau siapa yang hebat, tapi untuk mengetes keilmuan, tujuannya adalah demi persatuan, ya. Karena tadi sebelumnya jangan ada dendam dulu, jangan ada rasa amarah dulu,
Ya, yang anak batin welcome, silahkan kalau mau ngetes keilmuan beliau, silahkan dari jarak jauh. Jika Anda memang sakti, jika sahabat-sahabat mengaku Satrio Piningit, mengaku Imam Mahdi, ingin mengetes keilmuan beliau, silahkan dari jarak jauh pasti Anda bisa. Ya, kalau Anda sakti. Tapi pengetahuan saya, di dunia ini tidak ada yang sakti. Ya, kalaupun ada yang mengetes beliau, itu pasti dia tidak kuat. Ya, kalaupun sahabat-sahabat yang merasa sakti tadi, ya silahkan tes keilmuannya dari jarak jauh, ya, dari jarak jauh. Ingat, tadi jangan diikuti dengan amarah, nafsu, dan kebencian untuk mengetes keilmuan. Biarkan saja ilmu dengan keilmunya beradu, ya. Tapi cara manusia dan manusia itu tidak boleh ada kebencian, ya, karena ini kita saudara, ya, karena ini kita harus tetap menjaga ukhuwah Nusantara. Walaupun nanti konteksnya ketika mengadu tes keilmuan, ya demi persatuan, ya demi persatuan dan kesatuan NKRI, ya. Nah, berbicara tentang keilmuan, ya tentunya harus ada bukti ilmunya ada, kemudian harus ada nyata, harus bisa diimplementasikan. Benar nggak ilmunya tersebut ada, kemudian terasa oleh kita semua ilmuwan tersebut, ya. Ya, di sini saya akan menceritakan salah satu keilmuan anak batin, dan saya sebagai salah satu santrinya yang diasuh oleh beliau, saya sudah merasakan dan saya sudah membuktikan keilmuan anak batin. Salah satu contoh kecil, salah satu studi kasus yang saya alami, ya, dimana beberapa hari sebelumnya atau beberapa minggu sebelumnya, di tempat pekerjaan saya, atasan saya mempunyai suatu gagasan dan ide yang sangat luar biasa, di mana beliau mempunyai proyek di mana nanti goalnya ini untuk membangun daya kreativitas santri. Ya, kebetulan saya bekerja di salah satu yayasan pondok pesantren sebagai guru, ya. Jadi proyek tersebut karena tujuannya baik, ya saya coba diskusikan kepada guru saya itu anak batin, dan respon dari anak batin itu responnya baik. Dia berbicara kepada saya, bantulah kerjakan proyek tersebut. Yakinlah ketika kamu nanti mendapatkan kesulitan ataupun kamu mentok dalam ide, nanti juga ada yang bantu. Itu kata beliau. Dan benar saja, ketika saya kerjakan proyek tersebut, karena proyek tersebut memakan waktu yang lama, jadi setiap malam itu saya begadang, ya kadang sampai jam 2, jam 3 saya mengerjakan proyek tersebut. Dan di tengah-tengah malam waktu itu sekitar kurang lebih jam 1, ketika saya pada saat mengerjakan proyek tersebut, saya mentok, saya bingung mau apa lagi, mau gimana lagi, ya saya bingung ide saya. Di tengah kebingungan tersebut, tiba-tiba terdengar suara tanpa rupa, ya. Suara tersebut membimbing saya untuk mengerjakan proyek aplikasi tersebut. Saya dibimbing untuk mengerjakan step by step, langkah demi langkah dalam mengerjakan proyek tersebut. Dan Masya Allah, ketika saya mengikuti bisikan suara tersebut, saya ikuti alurnya, kemudian saya ikuti langkah-langkahnya, karena terdengar jelas oleh saya. Dan alhamdulillah sampai berhasil proyek tersebut saya kerjakan, dan sampai saat ini sudah bisa dirasakan, sudah bisa dipakai proyek web aplikasi tersebut, ya. Dan saya yakin bahwa suara tersebut adalah suara dari anak batin, karena suara tersebut jelas sekali yang terdengar oleh saya. Dan itulah salah satu
hal kecil yang dimiliki oleh keilmuan beliau. Jadi keilmuan beliau bisa dibuktikan secara spiritual maupun secara intelektual, ya. Karena beliau mengajarkan kepada kami, kita harus kuat secara spiritual maupun secara intelektual. Dan salah satunya tadi, keilmuan beliau bisa dibuktikan secara intelektual, ya. Dan proyek tersebut sudah bisa digunakan, ya. Dan itulah salah satu mungkin hal kecil, ya, keilmuan yang dimiliki oleh beliau. Keilmuan beliau mampu menembus secara teknologi maupun spiritual, ya. Nah, jadi tadi mungkin bagi sahabat-sahabat yang merasa dirinya sakti, ya, di mana channel sebelumnya, di channel Anak Yang Hilang, sahabat-sahabat berkomentar atau untuk menantang keilmuan beliau, ya, itu sudah membangunkan harimau putih yang ada di dalam diri beliau, ya. Jadi sekali lagi, silahkan bagi sahabat-sahabat yang merasa dirinya sakti, yang mengaku Satrio Piningit, yang mengaku Imam Mahdi dan lain-lain, silahkan tes aja keilmuan beliau. Kalau sahabat-sahabat memang sakti dari jarak jauh aja, ya, pastilah kalau orang sakti bisa dari jarak jauh cara keilmuannya, ya. Tapi tadi catatan saya nitip, jangan sampai manusianya diiringi dengan amarah untuk mengetes keilmuan, ya. Biarkan yang beradu ilmu dan dengan ilmu, ya. Manusia dan manusia jangan sampai ada konflik, ya. Kita harus tetap jaga persatuan dan kesatuan. Dan tadi dasarnya untuk mengetes keilmuan tersebut adalah dasar untuk demi persatuan, ya. Dimana nanti bukan siapa yang hebat, siapa yang kalah, enggak, tapi demi persatuan NKRI, ya. Jadi untuk mengetes keilmuan itu hanya kontes saja, ya. Ya silakan, ya. Jangan ke kami, karena kami nggak bisa apa-apa, ya. Kalau mau ngetes keilmuan ya kepada beliau aja langsung tujukan ke anak batinnya. Ya, mungkin cukup sekian untuk mukadimah perkenalan channel Anak Batin ini, dimana nanti di video-video berikutnya saya akan menceritakan keilmuan beliau lainnya, ya, yang sudah dinyatakan, yang sudah bisa dibuktikan, ya. Dan mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati sahabat, ya, mohon dimaafkan, ya, karena saya hanya menyampaikan pesan dari Anak Batin, ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.